Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maduki. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Banaran 1, Kota Kediri, Jawa Timur. Di sini saya akan menyampaikan dari hasil refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Intisari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan dan pengajaran adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran menjadi bagian dari proses pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk keterampilan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Sementara itu, pendidikan adalah proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan dilaksanakan untuk mempersiapkan anak-anak agar bisa memiliki bekal hidup di masyarakat. Selain itu, pengajaran dan pendidikan memiliki maksud untuk mewujudkan manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain. Dengan kata lain, manusia yang merdeka adalah manusia yang bisa bersandar atas kekuatan sendiri. Sedangkan dalam proses pengajaran dan pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan agar pendidikan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan alam sekitar siswa. Sedangkan dalam proses pengajaran dan pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan agar pendidikan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagaimana yang dimaksud kodrat alam adalah tempat di mana anak-anak itu berada dan membentuk sebuah kebudayaan dan kebiasaan dalam suatu masyarakat. Artinya, pendidikan yang diberikan kepada anak harus memperhatikan lingkungan, karakteristik daerah, sosial, dan kultural masyarakat sekitar, dan semua hal yang ada di lingkungan anak. Sedangkan yang kedua, yaitu adalah kodrat zaman. Situasi dan kondisi yang pastinya dari waktu ke waktu tidak akan pernah sama, sehingga cara menghadapinya pun berbeda-beda. Artinya, guru memberi bekal pendidikan kepada siswa harus sesuai dengan zamannya. Dengan memperhatikan kodrat zaman, siswa akan menjadi manusia yang merdeka, yang siap dengan tuntutan zaman. Menurut modul yang saya pelajari hari ini, bahwa pembelajaran sesuai Ki Hajar Dewantara itu ada 4 poin. Yang mana yang pertama, pembelajaran yang memerdekakan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, membangun budi pekerti dan berfokus pada proses, bukan hasil. Sebagaimana yang dimaksud dari pembelajaran yang memerdekakan berpusat pada murid, pasti anak-anak akan dibuat senang dalam proses pembelajarannya. Bagaimana guru mengikuti perkembangan zaman dalam menyampaikan materi. Dengan materi yang disampaikan juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang tujuan akhirnya adalah membangun budi pekerti, bukan hanya berpacu pada hasil, tetapi juga berfokus pada proses. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa membentuk budi pekerti itu ada 3 aspek yang harus dikuasai, yang mana perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, karsa, atau afektif, sehingga menumbuhkan karya atau psikomotorik. Untuk pembelajaran kepada peserta didik, yang mana olah cipta yaitu menajamkan pikiran anak. Yang kedua, olah karsa, menghaluskan perasaannya. Dan yang ketiga adalah olah karya, di mana dia akan memperkuat kemauannya.
Jika olah cipta, olah karsa, dan olah karya dipadukan, maka budi pekerti anak tersebut akan lebih baik dan menjadi bisa meneladani uswatun hasanah. Setelah mempelajari modul ini bahwa implementasi dalam pembelajaran yang saya ciptakan adalah saya menciptakan iklim belajar yang kondusif agar murid merasa nyaman dalam proses pembelajaran, di mana ada kegiatan di dalam kelas, juga ada kegiatan di luar kelas, di mana ada game, di mana ada seru, anak-anak menjadi lebih senang, lebih semangat dalam belajar, dan menerima pelajaran yang saya sampaikan. Setelah mempelajari modul 1 ini, saya berharap sebagai seorang pendidik bisa menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara secara menyeluruh dalam pembelajaran. Dengan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya yakin bisa menjadi guru yang merdeka dalam mengajar. Dengan merdeka mengajar, saya akan lebih menikmati proses pembelajaran dan tugas mengajar menjadi sesuatu yang membahagiakan dan tentunya bukan suatu beban. Harapan saya kepada murid-murid setelah saya mempelajari modul ini adalah murid bisa mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Mereka bisa belajar tanpa adanya tekanan. Mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna, yakni pembelajaran yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh siswa. Kegiatan yang saya harapkan dalam modul ini adalah kegiatan kolaborasi yang kedepannya memberi pengalaman berharga bagi saya. Materi yang saya harapkan adalah dalam modul ini adalah materi-materi yang memudahkan saya untuk membuat pembelajaran lebih bermakna. Sementara itu, manfaat yang saya harapkan setelah mempelajari modul ini adalah saya bisa memahami pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bisa menerapkannya dalam pembelajaran secara nyata. Harapan berharap sistem Among berjalan dengan optimal, yang mana sudah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, juga sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. Sistem Among sangat cocok dengan cara berpikir dan budaya masyarakat Indonesia secara umum. Sistem Among adalah kami juga mengharapkan ekspektasi berjalannya semboyan ing ngarsa sung tulodo, yang mana di depan memberi contoh ing madya mangun karso, di tengah membangun kemauan dan menjadi tutwuri handayani, yang mana di belakang juga memberi dorongan. Berikut yang bisa saya sampaikan, semoga apa yang eh, kami terima dari refleksi pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi semua calon penggerak Angkatan 11. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.